Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua masyarakat dunia. Baik, Barevilah, saat ini kita ada di kantor saya dan di sini berbagai macam aktivitas kita lakukan di sini. Dan salah satu aktivitas terbaru itu alasannya karena kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu ini datang dan pergi silih berganti dan beliau akan bercerita seperti apa beliau sekian tahun di Jepang, sekian tahun di Inggris, sekian lama di Inggris itu ya. Baik, kembali akan saya temani bersama Irfan, si pengusaha nekat yang insya Allah akurat. Baik, Kang Tatang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Beliau itu pejuang keluarga yang luar biasa. Gimana kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, saya dan keluarga sehat semuanya. Oke, puternya udah berapa? Baru satu. Baru satu. Puternya baru satu. Jangan ngacing. Baik, Pak Tatang atau Kang Tatang atau Mister Tatang? Kang Tatang saja lah, biar lebih akrab. Oke, baik Baraya, kita tanya pertama ini ada beberapa dari tim kreatif kita bertanya tentang perjalanan di Inggris dulu apa Jepang dulu nih? Boleh, yang mana saja? Campur. Baik, ini kita di belakang ini sengaja saya bawa pesawat biar mengantarkan kita yang belum ke Jepang kita jalan-jalan ke Inggris juga, lihat Liverpool atau lihat Manchester. Oh iya, di Inggris dulu. Berapa lama di Inggris kemarin? Program di Inggris itu kita menggunakan visa seasonal working. Kerja. Jadi kita di sana untuk membantu pemerintah Inggris untuk kekurangan sumber daya manusia mereka untuk di bidang perkebunan. Jadi kita dari Indonesia lebih dari 1.000 orang diberangkatkan ke sana untuk membantu pihak Inggris dalam bidang perkebunan, bekerja di perkebunan di sana untuk membantu mereka dalam memetik hasil panen. Apa aja yang dipetik itu? Banyak sekali yang dipetik tuh dari mulai yang berry, blackberry, blueberry, raspberry, strawberry, termasuk buah plum, terus apel juga. Banyak sekali buah-buah yang ya mereka tanam ya, panen, butuhkan untuk bantuan kita untuk panen mereka. Oke, itu selama musim apa aja? Musim panen doang berarti ya? Iya, kebanyakan mereka untuk semasa tanam atau masa perawatan mereka sebenarnya tidak terlalu banyak butuh orang, tapi untuk panen mereka kan dikejar waktu, dikejar kualitas dan kuantitas, jadi mereka membutuhkan banyak orang gitu. Oh iya, Baraya, beliau itu YouTube-nya juga naik itu gara-gara di Inggris ya? Iya. Itu rata-rata pertanyaan di YouTube itu apa sih waktu di Inggris itu? Berapa gaji di Inggris? Oh, rata-rata langsung ke gaji. Baik, kita tahu ya, nanti gaji pertama kita tulis dulu ya, biar nggak lupa. Pertanyaannya rata mereka gaji ya. Iya. Gaji. Yang berikutnya apa lagi tuh Pak Tatang? Proses. Nah, prosesnya seperti apa? Gaji, terus proses. Oke, ya sabar ya, kita tulis satu persatu pertanyaannya. Dan beliau sudah YouTube-nya naik, itu sekian ribu naik ya? Iya, dari asalnya 200 orang subscriber selama kurang lebih 2 bulan, 3 bulan naik sampai lebih dari 3.000 sekarang. Wih, namanya apa namanya? Abi Arum ya? Namanya Abi Arumi 24. Oh, nanti ada tulis ya. Oke, ya, nanti kita tulis ini. Pertama masalah gaji. Simak baik-baik nih gaji nih. Yang kedua proses. Yang ketiga berapa lama kerja? Berapa lama? Yang ini ada nggak nanya-nanya mafia perjalanan? Enggak sih, kalau enggak begitu. Ya. Paling nanya untuk proses yang resmi, PT yang resmi, terus LPK yang resmi untuk memberangkatkan ke sana gitu sih. Oke.
Ada lagi nggak kira-kira petang yang rame itu di YouTube-nya Kang Tatang itu? Apa ya? Belum sih, rata-rata itu Belum sih ya. proses cara ngirim uang juga termasuk. Oh, cara ngirim uang ya. Oke, cara ngirim uang. Cara kirim uang ke Indonesia. Ya, betul. Ke Indonesia. Buat istri ya? Buat keluarga. Buat keluarga. Keluarga sama anak, berarti kan istri sama anak. Oke, cara kirim uang ke Indonesia. Kemudian musim pas kemana? Di sana musimnya apa tuh, Kang Tatang? Musim apanya? Maksudnya Musim dingin kah? Oh, kalau di Inggris itu saya sejak datang itu awal musim panas. Oi, berapa tuh? Musim panas Derajat. dari sekitar bulan saya datang kan bulan Juni udah mulai panas sampai Agustus tuh puncaknya sekitar paling panas sekitar lebih dari 35 derajat. 35 derajat. Wow. Lebih 36 derajat. Lumayan ya. Tapi kita adaptasi. Kalau untuk Indonesia insya Allah bisa. Cuma untuk kulit tidak bisa membiasakan. Langsung hitam. Oh gitu. Barefil bayangin coba. Kalau mau Chris gajinya gede tapi korbannya banyak. Tapi nggak Nah, karena kan kerasa. kita kerja di alam. Kepanasan, kehujanan, kedinginan. Dan YouTube Anda itu rata-rata di kebun ya? Ya, semuanya di kebun, kebanyakan sih. Ada juga yang saya cuma ngobrol-ngobrol di sofa kayak gitu. Termasuk biaya hidup juga ya? Biaya hidup di sana, betul. Oke, biaya hidup. Kemudian belanja kemana aja gitu? Belanja kemana diantar aja? saya pakai ini. Dan biaya hidup habis berapa gitu ya? Siap. Habis berapa? Oke. Kita ini khusus ya bertemu dengan Kang Tatang. Kita akan mengolek semua tentang beliau dan perjuangannya. Karena saya sudah kenal dengan beliau itu luar biasa. Dan beliau mampir ke kantor kita, yang insya Allah kantor kita memfasilitasi beberapa orang yang ingin ke Inggris. Insya Allah ya, tergantung investor. Baik, Pak Tatang, jangan gaji dulu deh, bawa dulu. Belanja kemana biasanya? Dan di kota mana? Di kota mana dulu? Di kota mana kemarin di Inggris? Oh, kalau disebut istilah kecamatan ya. Kalau saya tuh kecamatannya Kecamatan Canterbury namanya. Canterbury. 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 Canterbury kalau kecamatan, kalau istilah kecamatan. Nah, untuk desanya namanya Wingham. Wingham, oke. Nah, Pernah dengar ya? Wingham ya. Wingham Canterbury. Jadi kalau jarak dari London itu sekitar 3 jam setengah. 3 jam setengah. 3 jam setengah pakai bis, pakai kereta, kurang lebih. Macet nggak di sana? Kalau jam kerja, masuk kerja, pulang kerja macet, tapi nggak semacet Jakarta ya? kota besar di Indonesia. Oke. Gitu. Nama kecamatan udah tahu kita ya. Kemudian nama distrik mungkin ya. Ya betul. Distrik gitu kan. Kalau provinsinya apa? Apa namanya ya? Di sana nggak disebutin provinsi sih, seperti daerah-daerah gede nggak. Dekat ke klub bola mana? Dekat ke klub bola mana nih? Paling deket Chelsea. Wes. Hakimi Ziyech ya tuh. Maroko ya, mantap. Oke, ke Chelsea. Nah, berikutnya nih pertanyaan juga biaya hidup. Kan kita nanti pertanyaan terakhir gaji nih. Biaya hidup berapa kira-kira? Dibilang hematnya sama borosnya deh. Kalau hemat sih, insya Allah saya kan bukan perokok ya, saya bisa hemat. Kalau sekitar antara biaya hidup sekitar buat makan aja, sama jalan-jalan sekitar 3 jutaan per bulan. Murah sih Makan kalau sama saya. jalan-jalan. Karena kan di sana juga bisa beli beras, ada kan beras basmati. Oh, beras. Beras basmati, terus di sana kita bisa beli, kadang-kadang kita beli ke minimarket, supermarket kan beli stok, kita beli 1 minggu sekali kan berangkat, kita buat belanja kan berangkat seminggu sekali, diantar pakai bis jemputan kan. Oh, bis Seminggu karyawan sekali, ya. jadi kita nyetok, dan kita juga untuk buat ngirit kan kita bareng-bareng makannya, 4 orang, patungan, jadi kan lebih irit. Betul, Begitu. betul. Kalau Itu saya berarti pribadi. 3 juta itu dirupiahkan ya? Ya. Kalau pound sterlingnya berapa tuh? Kalau pound sterling sekitar 180 pound. 180 pound. Masih kalah jauh ya dari gaji Cristiano Ronaldo gitu. 3 juta. Yang mahal tuh apa sih di sana biaya hidup, Pak? Pertama kan murah, tinggal murah.
Terus pajak mungkin ya. Pajak mahal, karena kan setiap kita kan di Inggris kita gajian per minggu. Oke, Gajian per minggu. Jadi gajian per minggu itu setiap dapat gajian kita kena pajak. Setiap dapat gajian kita kena bayar asuransi. Terus kita bayar buat tempat tinggal. Gitu. Pajak saya sampai saat ini persentasenya saya kurang jelas, cuma kalau misalkan pajaknya lumayan, sampai seminggu itu sekitar 1 juta. Pajak doang? Pajaknya saja. Terus asuransi kurang lebih antara 700-800 ribu. Itu pun termasuk tergantung gaji. Kalau gaji lagi banyak lemburan, lagi tinggi, pajaknya tinggi juga. Begitu. Terus tempat tinggal, kalau tempat tinggal flat seminggu sekali itu sekitar 60,90 pon. Kalau di Indonesia kan sekitar 1.200.000-an lah seminggu, Ji. Seminggu. Kalau sebulan kali 4 juta. Kurang lebih 4.500.000 lah sebulan. Pajak 1 juta kurang lebih seminggu itu, Ji. Seminggu. Oh, pajak seminggu 1 juta. Seminggu. Makanya kalau misalkan sebulan kali sebulan aja, kali 4 kali gitu kan. Untuk tempat tinggal aja seminggu 1.200.000 lah hitung. Atau enggak 1.250.000. Berarti kalau tempat tinggal saja 1.250.000. 4.800.000. Terus tempat tinggal saja di Karapan kita. Satu orang berapa? Satu Karapan berapa orang? 4 orang. Berarti 4 juta itu bagi 4 gitu? Enggak, 4 juta itu per orang, Ji. Baik, kita hitung ya. Tempat tinggal itu 4.800.000. Tambah lagi pajak. Seminggu berapa? Seminggu ya kurang lebih sekitar 1 jutaan lah, 900.000 dapat 1 jutaan. Oke, anggap 4 juta. Jadi 8.800.000. Ya, tadi ya. 8.800.000 untuk pajak sama tempat tinggal. Asuransi terus. Asuransi berapa? Asuransi kurang lebih 700-800.000 seminggu. Allahu Akbar. Mahal juga ya. Karena biaya hidup yang di Inggris itu mahal. Tadi 3 juta tuh makan. Makan, minum 3 juta per bulan. Sebulan lah. Kita bisa sebulan. Bisa kalau makan kebutuhan makan insya Allah bisa ngirit. Yang kasihan itu yang merokok ya, buat teman-teman yang merokok di Inggris harga rokok mahal. Itu berapa harganya sih? Kasih tahu aja, Ci. Kalau beli per bungkus, satu bungkusnya itu 5 pon. 5 pon itu isi yang kayak Marlboro lah, isi 20 biji. Sekitar kalau 5 pon sekitar 90.000 itu bungkus. Ya. Ada yang teman-teman tuh ngiritnya tuh beli yang kayak bako tuh, bako. Seisinya tuh 30 gram. 30 gram, harganya tuh kalau sama kertasnya sekitar 15 pon. 15 pon kali 18.000 berapa? Hitunglah sekitar 280.000. Itu cukup buat 1 minggu. Oh, rokok mikir-mikir deh ke Inggris. 280.000 kalau hitunglah kalau sebulan berarti kan udah berapa? Kali 3 kali 4 kan? 28 kali 4 jatuhnya berapa? Lebih dari 1 jutaan lah buat rokok saja. Oke, rokok 1 juta tambah 3 juta makan 4 juta tambah 4 juta 8 juta tambah 4 juta 12 juta. Itu nggak ada lagi 13 jutaan lah itu. Tergantung pribadi masing-masing. Ada yang suka main kan, jalan-jalan, yang suka jalan-jalan, suka beli. Ini tuh 13 juta tuh udah hemat. Per bulan 13 juta. Ini mode hemat. Ci. Oke, kirim deh ke Indonesia berapa tuh sebulan? Kalau hitungan seperti itu kita harus hitung dulu gajinya totalnya berapa. Nanti bisa dapatkan. Tapi kalau saya ngirim sekitar antara 18-20 jutaan sebulan. Indonesia. Oke, ini kaum istri ibu-ibu nih cari mantu yang kayak begini. 18 juta sebulan. Iya. Ya gaji DPRD kayaknya ya. Ya nih mana dewan-dewan nih angkat tangannya nih. Dan saya kirim ke orang dewan. Oke, berarti 13 juta buat pengeluaran dan sebagainya. Ngirim ke rumah lah 15 juta misalkan. Atau 18 juta. Nanti kan pasti penasaran gajinya berapa. Tahan dulu.